ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti, kurang apakah ya aku ini. Baik sudah, cantik juga sudah di matamu. Musim hujan kepanasan, Gak pakai payung. musim panas kehujanan. Pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Yeay Bro Dasya. Kau janji-janji, kau tawar-tawar, kau janjikan kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Cinta siapa? Mantanku kait. Hei hei ho ho. Rindu siapa? Kok wis ono sing duwe. Ho ho hi he. Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri saja. Musim hujan kepanasan, Gak pakai payung. musim panas kehujanan. Pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Sikat kau janji-janji, kau tawar-tawar, kau janjikan kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Ayo mulai. Ayo. Cinta siapa? Cinta ibuku dewe. Hei hei ho ho. Rindu siapa? Cinta bapakku dewe. Ho ho oh oh. Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rawuh, Ken kabari, apa kabar dulu-dulu baraya warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun 2025. Kebetulan video ini tayang di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat ya. Mudah-mudahan tambah rezeki, tambah umur panjang, tambah sejahtera, tambah istri maaf. Dan apapun keinginan, mudah-mudahan sukses di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di tahun 2025 ini. Ya, sehingga nanti ketika tahun baru 2026 tidak sendirian. Begitu juga yang sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Oleh karena itu marilah kita semua ya panjatkan puji syukur kita dan juga doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini adalah tahun keberkahan kita pemirsa. Amin. Selain itu, marilah kita berdoa untuk keselamatan, kesejahteraan, ketentraman, dan kedamaian bangsa kita, bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa yang sejahtera, tentram, damai, dan jauh dari konflik-konflik. Dan juga terbebas dari hama-hama pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, marilah kita berdoa untuk kesejahteraan, ketentraman bangsa kita pemirsa, yang insya Allah ya dengan kepemimpinan Sang Macan Asia, bangsa kita akan maju, sejahtera, tentram pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina terbebas dari hama-hama penjajah pemirsa ya, hama-hama penjajah yang meresahkan dunia pemirsa. Waduh ya, yang namanya penjajah kan hama pemirsa. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina itu terbebas dari hama-hama Israel pemirsa, dan menjadi negara yang merdeka, yang kembali sejahtera, kembali tentram, dan kembali damai pemirsa. Sejak zaman dulu kala, ingatlah bangsa kita bisa merdeka berkat bantuan dari bangsa Palestina pemirsa. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita bahwa bangsa Palestina pernah membantu bangsa kita, memang sudah membahas ya berkali-kali di berbagai episode pemirsa. Tinggal scroll aja lah ya, atau mungkin cari di channel yang lain bahwa ternyata bangsa Palestina adalah bangsa pahlawan yang pernah membantu kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia butuh bantuan, ternyata bangsa Palestina pernah membantu loh. Waduh. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menjunjung tinggi perdamaian ya, marilah kita dukung dan doakan bangsa Palestina untuk segera terbebas dari hama-hama penjajah Israel pemirsa. Memang doakan mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Free Palestine. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun saudara menonton channel Mamang yang ke-87. Ubur-ubur ikan lele. Waduh, Mamang masih melanjutkan perjalanan epik le. Ubur-ubur ikan lele masih melanjutkan perjalanan ke Tanah Dewata, dan episode yang ke-87 ceritanya pulang dari Tanah Dewata. Waduh. Mamang mau pulang ya ke provinsi Jawa Barat le. Waduh, ke tanah air Mamang di kota Tasikmalaya ya, provinsi Haji Udin. Yang ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Gubernur Bapak Aing atau Haji Udin oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Mudah-mudahan insya Allah Kang Deddy menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi ceritanya episode yang ke-87 ini Mamang sedang naik kereta api Mutiara Timur dari Banyuwangi ya ke kota Surabaya pemirsa. Waduh, dari kota Surabaya nanti ya akan diteruskan naik kereta api Mutiara Selatan ke kota Tasikmalaya pemirsa. Dan episode yang ke-87 Mamang sedang naik kereta api Mutiara Timur, sedang berada di area lumpur Lapindo pemirsa. Waduh,
di daerah Porong Sidoarjo pemirsa. Waduh, di tanggul-tanggul benteng-benteng lumpur lapindo pemirsa. Jadi benteng-benteng yang berdekatan dengan rel kereta api pemirsa. Waduh, jadi kereta api Mutiara Timur ceritanya ya melewati benteng-benteng, waduh, benteng-benteng pertahanan lumpur lapindo pemirsa. Kalau tidak ada benteng ini, waduh, bisa-bisa ya daerah Porong, daerah Sidoarjo atau mungkin daerah Surabaya akan tenggelam pemirsa. Waduh, ini aja udah berapa desa nih yang tenggelam gara-gara luapan lumpur lapindo pemirsa. Bagi saudara mungkin tak asing ya dengan cerita lumpur lapindo, karena ini berasal dari 2006 yang terus mengeluarkan lumpur ya, lumpur dan lumpur sampai hari ini masih mengeluarkan. Tapi hari ini bisa terkendali dengan benteng-benteng pemirsa ya, tanggul-tanggul di daerah Porong, Tanggul Angin, Sidoarjo pemirsa. Ketika saudara naik kereta api ya dari arah Surabaya ke Banyuwangi atau dari Banyuwangi ke Surabaya, saudara akan melewati yang namanya Tanggul Lumpur Lapindo pemirsa. Seolah-olah memang melewati tembok ratapan di Isriwil pemirsa. Waduh. Dan mudah-mudahan saja tembok ini kuat pemirsa, dan memang doakan mudah-mudahan lumpur lapindo berakhir pemirsa. Dilansir dari detik.com dengan judul artikel Sejarah Kelam Lumpur Lapindo Sidoarjo yang menyembur terus-menerus hingga hari ini. Waduh. Ditulis oleh Nanda Syafira, edisi Senin 29 Mei 2023. Lumpur lapindo merupakan bencana yang terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Bagi saudara yang naik kereta api dari arah Surabaya menuju Banyuwangi atau sebaliknya, akan melewati yang namanya tanggul-tanggul lumpur lapindo pemirsa, atau benteng-benteng pertahanan lumpur lapindo pemirsa. Waduh. Atau saudara naik kereta api dari Surabaya ke Malang juga akan melewati sini pemirsa. Nah, ternyata lumpur lapindo merupakan bencana yang terjadi di Kecamatan Porong pada tanggal 18 Mei 2006. PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran mencapai 8.500 kaki. Sebelum pengeboran dilakukan, pihak perusahaan sempat diingatkan terkait pemasangan pipa selubung. Itu harus dilakukan sebelum pengeboran. Nah, PT Lapindo Brantas ini adalah PT yang mengebor untuk mencari gas alam pemirsa. Gas alam di Sidoarjo, konon katanya ada gas alam di situ pemirsa. Ketika mengebor ya di kedalaman 8.500 kaki, tiba-tiba terjadi semburan lumpur pemirsa. Waduh. Dan semburan itu terus-menerus pemirsa. Sebelum pengeboran dilakukan, pihak perusahaan sempat diingatkan terkait pemasangan pipa selubung. Itu harus dilakukan sebelum pengeboran. Namun, semburan lumpur panas mulai terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Titik semburan berjarak 150 meter dari permukiman. Kebayang ya, 150 meter ada semburan lumpur dari dalam tanah pemirsa ya. Waduh. Warga pun mencium bau gas yang menyengat dari semburan tersebut. Semburan lumpur itu diketahui berasal dari salah satu sumur PT Lapindo Brantas, yaitu sumur Banjar Panji 1 di Kecamatan Porong, Sidoarjo, atau bagian dari kegiatan pengeboran eksplorasi gas Blok Brantas milik PT Lapindo Brantas pemirsa. Terlepas dari adanya pengeboran, 2 hari sebelum semburan lumpur Sidoarjo terjadi gempa mengguncang Yogyakarta. Meski begitu, belum diketahui apakah ada pembuktian ilmiah yang mengenai keterkaitan antara gempa bumi dengan semburan lumpur yang terjadi. Yang pasti, semburan lumpur panas itu tak dapat dikendalikan hingga meluber kemana-mana. Ya, bahkan orang yang sedang tertidur tiba-tiba kebanjiran pemirsa. Waduh, banjirnya ya banjir gas lumpur dari sumur pemirsa ya, jebrot ke atas. Waduh. Lumpur mengenangi ruas jalan tol Surabaya Gempol hingga ditutup. Waduh.
Sebagai upaya untuk menanggulangi bencana itu, didirikan tanggul untuk menahan lumpur agar tak masuk ke pemukiman warga. Namun pada tanggal 10 Agustus 2006, sejumlah tanggul jebol hingga membanjiri permukiman warga. Pada tanggal 18 April 2007, Susilo Bambang Yudhoyono alias Pak SBY, presiden saat itu, mengeluarkan peraturan presiden nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo atau dikenal dengan BPLS ya, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Selain itu dibentuk pula Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. Hingga tahun 2008 semburan lumpur tak kunjung berhenti, bahkan semakin meluas dan meluber. Perharinya lumpur menyemburkan hingga sekitar 100 meter kubik. Semburan lumpur itu menyebabkan 25.000 jiwa dari 8 desa di 3 kecamatan harus mengungsi. Mereka kehilangan lahan dan rumahnya yang tenggelam dalam lumpur. Lumpur itu juga memakan korban jiwa pada tanggal 7 September 2010 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Gas metana yang keluar menyebabkan 3 rumah terbakar beserta penghuni di dalamnya. Peristiwa itu terjadi di RT 3 RW 2 Siring Porong Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Waduh. Hingga saat ini semburan lumpur masih bisa disaksikan dari atas tanggul di titik 21 yang berada di Kelurahan Siring Porong. Dari situ tampak jelas asap hitam pekat yang membumbung tinggi serta lumpur panas masih juga menyembur terus-menerus dan terus-menerus. Ada opsi yang menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi debit lumpur yang terus mengalir. Salah satunya dengan mengalirkan aliran lumpur ke Sungai Porong yang dilakukan sejak 2010. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian warga, pemerintah meminjamkan dana sebesar 773 miliar rupiah kepada Grup Bakri ya. Grup Bakri ini adalah yang mempunyai perusahaan PT Lapindo Brantas pemirsa, yang dialokasikan untuk ganti rugi pembelian tanah milik warga yang terdampak. Bencana ini mengakibatkan 10.426 rumah warga dan 77 rumah ibadah terendam lumpur. Hingga saat ini persoalan mengenai kerugian yang dialami korban baik dari warga maupun perusahaan masih belum sepenuhnya selesai. Sampai hari ini tahun 2025 pemirsa. Beberapa tahun lalu, pakar geologi Institut Teknologi 10 November atau ITS, Dr. Amin Widodo mengungkapkan semburan lumpur Sidoarjo mengandung harta karun. Waduh, kandungannya dalam lumpur ini disebut langka. Temuan itu berdasarkan riset soal potensi lumpur Sidoarjo yang dilakukan tim terpadu riset ITS. Hasil riset tersebut menemukan kandungan litium dalam lumpur Sidoarjo. Dalam hasil kajian Badan Geologi Kementerian ESDM disebutkan bahwa semburan lumpur panas Porong Sidoarjo memiliki kandungan logam tanah jarang. Waduh, ini tanah jarang ini adalah salah satu logam yang sangat berharga pemirsa. Mungkin insya Allah Mamang akan bahas ya tanah jarang sesuai dengan sumber ya. Dan itu sangat-sangat mahal pemirsa dan berharga. Salah satu manfaat dari tanah jarang ini untuk sejumlah industri, mulai industri telekomunikasi, industri komputer, bahan pembuatan baterai, kendaraan listrik, dan nuklir pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, sampai hari ini ya lumpurnya masih terus mengeluarkan lumpur pemirsa, namun ditanggulangi. Waduh, namun terarahkan ya, tidak meluber kemana-mana ya, dimana debit air lumpurnya itu terbuang ke Sungai Porong pemirsa. Seandainya tidak tanggulangi, mungkin kota Sidoarjo akan tenggelam. Begitu juga dengan Surabaya pemirsa. Waduh. Dan konon katanya semburan lumpur Lapindo ini adalah salah satu bencana alam yang dibuat oleh manusia pemirsa, atas kelalaian manusia. Waduh. Jadi kita sebagai manusia ya, jangan istilahnya harus hati-hati lah, harus
mencintai alam jangan seenaknya ya, termasuk mengebor jangan seenaknya mengebor pemirsa. Waduh, kalau tanpa kajian yang tepat, wah ini bisa jadi bencana alam. Dari bencana alam bisa menjadi bencana ekonomi, menjadi bencana ekologis, menjadi bencana kemana-mana ya. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, konon katanya lumpur lapindo ini tidak akan berhenti selama, katanya ya, memang kutip dari detikjatim.com, itu 300 tahun pemirsa. Waduh, ini sama dengan penjajahan Belanda ya. Belanda menjajah Indonesia ya dari awal sampai akhir ya. Ini perkiraan 300 tahun tidak akan berhenti pemirsa. Jika 300 tahun tidak ditanggulangi, mungkin kota Sidoarjo akan terkubur lumpur pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang tenggelamnya sebuah peradaban, ternyata tak jauh dari semburan lumpur lapindo ada peradaban besar yang kita kenal dengan peradaban Mojopahit pemirsa. Waduh, saudara kenal dengan kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan yang menyatukan Nusantara pada era Prabu Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada di bawah sumpah palapanya. Ini adalah kerajaan, bukan kerajaan kecil ya, tapi kerajaan besar. Konon para pelancong dari mancanegara, dari Tiongkok, dari India ya, dari kerajaan-kerajaan lain melukiskan bahwa ibu kota Majapahit ini sangatlah megah pemirsa, dan benar-benar metropolitan pemirsa. Waduh, sangat ramai, banyak pedagangnya, dan juga banyak bangunan-bangunan yang ya mirip-mirip ibu kota IKN sekarang. Waduh, ibu kota Jakarta ya, zaman modern sekarang, cuman itu versi zaman era Majapahit pemirsa. Jadi artinya di ibu kotanya Majapahit saja ya, itu benar-benar ramai, metropolitan pemirsa. Peradaban Majapahit ya sangat-sangat megah sekali pemirsa, tak jauh beda dengan peradaban ibu kota Tiongkok pemirsa di Beijing. Waduh. Namun sayangnya kebesaran Majapahit itu, jejak-jejak keruntuhannya itu hilang pemirsa. Waduh, dan semuanya ada di bawah tanah pemirsa. Waduh, kebesaran ibu kota Mojopahit beserta keraton dan juga istananya itu hilang pemirsa. Hilang, dan ditemukan ya jejak-jejak keruntuhannya ada di bawah tanah pemirsa. Waduh, ini kira-kira kenapa ya ibu kota Majapahit semuanya ada di bawah tanah pemirsa? Ditemukan ketika para petani, para penambang, atau juga para arkeolog menggali tanah pemirsa. Ketika menggali tanah, ternyata jejak-jejak reruntuhan peradaban Majapahit ada di bawah tanah pemirsa. Dan sampai hari ini yang namanya Keraton Majapahit, yang konon katanya penuh dengan perhiasan emas dan juga kemegahan, itu hilang tak berbekas pemirsa. Waduh, dan lenyap tak berbekas pemirsa, dan belum diketemukan. Kira-kira kemana nih keratonnya? Ibu kotanya hilang ya, rata tertimbun tanah, dan juga keratonnya hilang tak berbekas pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, memang akan bahas tentang hilang dan lenyapnya ibu kota dan keraton Mojopahit yang terkenal dengan kemegahan dan kebesarannya pemirsa. Sebesar-besarnya Majapahit yang menguasai Nusantara, yang konon katanya keratonnya sangat megah, itu lenyap pemirsa. Waduh, hilang pemirsa. Waduh. Yang menjadi pertanyaan, kenapa keraton Majapahit itu bisa hilang pemirsa? Jadi seolah-olah lenyap pemirsa, hanya menyisakan gapura gerbangnya saja pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-87 memang akan bahas tentang mengapa keraton dan ibu kota Mojopahit itu bisa lenyap dan hilang, hanya menyisakan beberapa
puing-puing bangunan, dan itu pun hanya beberapa pemirsa. Salah satunya adalah gerbang gapuranya pemirsa, dan sisanya hilang tak berbekas pemirsa. Waduh. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang ya, episode yang ke-87 jangan skip, siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak penasaran ya skip aja, simpel dengan Mamang. Yang penting jangan iri hati. Waduh. Karena kuota internet saudara itu tak tercover BPJS, tak tercover dana hibah, tak tercover dana bos, maaf. Jadi bagi saudara yang penasaran boleh nonton sampai tamat. Bagi yang tidak penasaran ya nggak usah nonton lah. Penting ya tinggal skip aja lah, simpel dengan Mama. Oke pemirsa yang berbahagia, namun bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mama akan berdoa mudah-mudahan saudara menjadi orang terkaya, tersukses, termakmur di negeri ini, melebihi bos pagar laut. Dan mudah-mudahan ya doa Mamang untuk yang menonton sampai tamat, yaitu salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang pun berbicara sesuai dengan literatur yang Mamang dapatkan ya. Bagi saudara yang punya sumber sendiri, pendapat sendiri, boleh komen di kolom komentar. Yang penting menjunjung tinggi perdamaian ya, jangan seperti Israel bikin keonaran atau gaduh atau adu domba pemirsa. Waduh. Karena pendapat saudara yang bagus ya, yang penuh kedamaian, siapa tahu bermanfaat untuk kita semua. Ya siapa tahu wawasan lebih luas lagi dari pendapat saudara pemirsa. Dilansir dari kumparan.com dengan judul artikel Misteri Hilangnya Kerajaan Mojopahit, ditulis oleh Nopi Sentiawangi, edisi 11 Januari 2023. Tentu kita semua sudah pernah mendengar bahwa Mojopahit merupakan salah satu imperial, ya, kekaisaran terbesar yang pernah berdiri di tanah Nusantara pada masa kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Wilayah kekuasaannya konon mencapai Tumasik, Singapura, Melayu atau sekarang Malaysia, dan Siam, Thailand. Waduh, ini adalah sebuah bukti besarnya kerajaan Mojopahit. Merupakan kerajaan adikuasa alias superpower alias macan Asia pemirsa, yang pernah ada di Asia Tenggara pemirsa. Waduh. Di dalam kitab Negara Kertagama, salah satu kitab sejarah sumber primer era Majapahit, Gubahan Empu Prapanca, disebutkan bahwa bangunan keraton Mojopahit dikelilingi tembok bata tebal dan tinggi berwarna merah. Kemegahan ini juga terlihat di dalam kompleks keraton yang menjadi tempat kediaman sang raja, peribadatan, kediaman para pejabat pemerintah, dan rumah bagi para abdi dalam kerajaan. Selain itu, ada juga pendopo tempat pertemuan raja dengan para bawahannya, serta bangunan yang dikhususkan bagi pujangga kerajaan. Menurut Empu Prapanca ya, menggambarkan bahwa keraton Majapahit seperti istana di negeri kayangan karena keindahannya. Bangunan kerajaan ini bertingkat-tingkat dengan tiang kuat dan dipenuhi dengan berbagai ukiran indah serta berwarna-warni. Di dalam kompleks keraton juga terdapat taman yang begitu luas dan indah, dipenuhi oleh bunga tanjung, cempaka, kesara, ungu, dan aneka bunga lainnya. Bahkan dalam catatan Mahuan, salah seorang Tiongkok ya yang datang ke Nusantara pemirsa. Mahuan ini adalah sekretaris Laksamana Cheng Ho, Laksamana yang ditugaskan oleh dinasti Ming ya untuk berdiplomasi ke berbagai kerajaan termasuk ke Mojopahit pemirsa. Dan Laksamana Cheng Ho memerintahkan Mahuan untuk datang ke Majapahit pemirsa. Mahuan ketika datang ke Mojopahit menjelaskan bahwa Majapahit memiliki keraton yang besar, megah dan mewah. Lantainya dari kayu dengan ditutupi anyaman tikar.
tetumbuhan, bahkan disebutkan tembok dan tangga keraton Mojopahit pada saat itu dilapisi dengan emas yang menunjukkan bahwa kerajaan Majapahit berlimpah harta. Nah, yang menjadi pertanyaan, di manakah keraton Majapahit? Para arkeolog sepakat bahwa keraton Majapahit terletak di ibu kota kerajaannya. Adapun untuk lokasi ibu kota Mojopahit sendiri, terdapat dua pendapat yang hampir seluruh arkeolog menyetujuinya. Pendapat ini mengatakan jika ibu kota Mojopahit terletak di Trowulan. Trowulan ini sekarang menjadi kecamatan Trowulan ya, di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Ya, tak jauh dari Sidoarjo pemirsa. Kenapa memilihnya Trowulan? Bukan tanpa alasan. Pemilihan Trowulan sebagai perkiraan, ini perkiraan ya, lokasi ibu kota Mojopahit, di mana keraton Mojopahit itu ada. Hal ini didukung oleh berbagai penemuan peninggalan Mojopahit. Contohnya adalah situs Trowulan serta kabar dari kitab Negara Kertagama. Namun sejumlah kecil arkeolog berpendapat lain, bahwasannya ibu kota Mojopahit di Kedaton Jombang, ya di Kabupaten Jombang pemirsa. Sebelahnya Mojokerto. Pendapat kedua ini didasarkan pada asal kata Kedaton yang berarti keraton, serta diperkuat dengan peninggalan candi yang ditemukan di Kedaton. Kedaton ini sekarang menjadi salah satu kecamatan di Jombang pemirsa. Kebayang ya, kerajaan sebesar Mojopahit yang konon pernah berada, besar ya, megah, itu hilang pemirsa. Sampai-sampai anak cucu cicitnya sekarang sebagai cucu cicitnya ya bingung ini ibu kotanya di mana guys. Apakah di IKN atau Jakarta nih? Waduh ya. Sampai hari ini pun masih berdebat pemirsa. Ya. Saudara pikir ya, sebesar kerajaan Majapahit yang menguasai Nusantara dengan ibu kotanya konon katanya megah ya. Sekarang itu menjadi tanda tanya pemirsa, di manakah ibu kotanya? Karena ya itulah, keratonnya juga hilang pemirsa. Kenapa keratonnya bisa hilang? Hilangnya kerajaan satu ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Ada beberapa pendapat mengenai hilangnya keraton ya, atau ibu kota atau istana megahnya Mojopahit pemirsa. Alasan yang pertama bahwa kerajaan Majapahit istananya terbuat dari kayu pemirsa. Tapi ini dibantah oleh para peneliti lain, bahwasannya dalam catatan-catatan sejarahnya istana-istana Majapahit itu sangat megah dan terbuat dari batu bata pemirsa. Waduh, masa iya yang terbuat dari batu bata itu hilang dan lenyap pemirsa. Lalu selanjutnya ada teori bahwa hilangnya keraton dan ibu kota Mojopahit karena disebabkan oleh penjarahan pada masa era kolonial Belanda. Konon katanya pada sebelum datangnya Belanda atau datangnya penjajah yang lain ya, bahwasannya keraton-keraton Majapahit ini ya ada reruntuhannya pemirsa. Namun semenjak datangnya Belanda banyak yang dijarah. Konon katanya sebagian besar ya pernak-pernik interior istananya itu yang terbuat dari emas pemirsa, dan itu pasti dijarah orang pemirsa, termasuk dijarah oleh para penjajah. Namun hal ini pun dibantah. Kalaupun dijarah tidak ada jejak-jejaknya, baik itu di museum ataupun di kolektor-kolektor internasional pemirsa, bahwa itu bekas-bekas Majapahit. Lalu selanjutnya bahwa hilangnya Majapahit ini akibat serangan Demak pemirsa. Akibat kerajaan Kesultanan Demak yang dalam catatan sejarahnya pernah menyerang ibu kota Mojopahit pemirsa. Namun hal ini pun dibantah ya. Meskipun Demak menyerang ibu kota Mojopahit, tak akan logis bahwa ibu kota Mojopahit yang semegah ini ya hilang begitu saja pemirsa. Jikalau dijarah oleh Kesultanan Demak, otomatis setidaknya ada jejak-jejaknya sekarang. Entah itu kebesaran Majapahit ada di wilayah atau mungkin di daerah Demak pemirsa. Lalu ada yang bilang bahwa Majapahit bisa hilang karena moksa pemirsa. Waduh, atau pindah alam atau ke dimensi yang lain.
Yang namanya moksa adalah pindah ke dimensi yang lain pemirsa, atau hilang secara gaib. Hal ini di dalam cerita-cerita legenda Nusantara tak asing dengan yang namanya moksa. Termasuk di tanah Pasundan juga kita mengenal Prabu Siliwangi yang konon katanya moksa menghilang begitu saja pemirsa. Tanpa jejak pemirsa. Ada kemungkinan Majapahit pun moksa hilang tanpa jejak pemirsa. Waduh. Lalu selanjutnya ada teori yang mungkin sangat logis juga, bahwa hilangnya peradaban Majapahit akibat letusan gunung berapi atau mungkin bencana lumpur. Waduh, bencana lumpur mirip-mirip lumpur Lapindo pemirsa. Waduh. Kira-kira menurut saudara ya, mengapa ibu kota atau keraton Majapahit itu bisa hilang? Apakah karena bencana alam, ataukah penjarahan, ataukah mungkin saja moksa pemirsa? Waduh. Dilansir dari dongenggeologi.com dengan judul artikel Hilang Amblas di Telan Bumi, Sirna Ilang Kertaning Bumi. Waduh. Sepeninggalnya Mahapati Gajah Mada 1364 Masehi dan Prabu Hayam Wuruk 1389 Masehi, Kerajaan Pemersatu Nusantara atau Kerajaan Majapahit pecah menjadi Kedaton Wetan dan Kedaton Kulon akibat sengketa keluarga yang saling merebut kekuasaan. Pertengkaran keluarga terjadi, kelompok-kelompok pendukung dibentuk untuk saling menggalang kekuatan, bersengketa untuk merebut posisi-posisi kunci kekuasaan. Bau permusuhan dan saling curiga-mencurigai menebar di mana-mana di seluruh wilayah Majapahit, di negeri yang tak terurus. Waduh. Akhirnya ketegangan itu pecah. Perang antar keturunan dari Prabu Hayam Wuruk tak terhindarkan. Perseteruan antara Wikramawardhana, yaitu menantu Prabu Hayam Wuruk, dengan Wirabumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir, menyulut sebuah perang besar yang dikenal dengan Perang Paregreg dari tahun 1401-1406 Masehi. Apa hasil perangnya? Majapahit kian melemah. Para pejabat kerajaan tak peduli lagi nasib negerinya. Alih-alih mereka berlomba-lomba beraji mumpung, korupsi merajalela, krisis multidimensi menjadi bertahun-tahun. Kondisi semacam itu terjadi dan dibiarkan terjadi. Lalu beberapa dekade menjelang tahun 1500 Masehi, Majapahit Kerajaan Pemersatu Nusantara runtuh setelah berada di bumi Jawa Timur hampir 200 tahun. Babat Tanah Jawi mencatat tahun penutupan Majapahit itu dalam Surya Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi, yaitu 1400 Saka atau diperkirakan 1478 Masehi. Penelitian-penelitian kesejarahan dan geologi yang pernah dilakukan di wilayah Majapahit, yaitu di sekitar Delta Brantas ya, atau sekitar Sidoarjo sini, menyimpulkan bahwa kemunduran Majapahit selain disebabkan oleh perang saudara ya, atau dikenal dengan Perang Paregreg, juga dihubungkan dengan mundurnya fungsi Delta Brantas yang didahului oleh rentetan bencana geomorfologis yang salah satunya pernah tercatat dalam Babad Para Raton, bencana 1296 Saka atau 1374 Masehi, yaitu Pagunung Anyar yang pernah erupsi menjadi gunung lumpur yang mirip-mirip Lapindo pemirsa ya, lumpur Sidoarjo. Bencana ini terjadi pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Diduga bahwa bencana serupa terjadi beberapa kali pada periode setelah Hayam Wuruk tiada. Penelitian Nas ahli geohidrologi Belanda dipublikasikan pada tahun 1132 yang dikutip dari bukunya Jamnes edisi 1132 menjelaskan bisa jadi ya Majapahit tenggelam ke bumi pemirsa akibat letusan gunung. Letusan gunung itu menyebabkan terkuburnya
ibu kota sekaligus keraton Mojopahit pemirsa. Letusan itu menyemburkan semacam lumpur atau lahar yang menenggelamkan ibu kota Mojopahit pemirsa. Rentetan bencana yang terjadi ya di negeri Mojopahit, dan di sisi lain Mojopahit pada saat itu tak terurus karena disibukkan untuk perebutan kekuasaan pemirsa, dan juga disibukkan dengan kolusi ya, disibukkan dengan hama-hama yang merongrong keruntuhan Mojopahit. Waduh. Sehingga para pujangga pada masa itu menuliskan ya masa-masa terkelamnya Majapahit yang dikenal dengan sirna ilang kertaning bumi. Ya kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sirna ilang kan tenggelamnya ya, dan menghilang ke dalam bumi pemirsa. Bisa jadi itu bukan makna secara jadi makna yang kiasan, tetapi menjadi makna yang benar-benar nyata. Memang Majapahit itu kemungkinan tenggelam ke dasar bumi atau terkubur, mirip-mirip kota Vesuvius di mirip-mirip kota Pohnpei dengan gunungnya Vesuvius di kota Roma di Italia pemirsa, di mana kota yang sebesar itu tenggelam ke dasar bumi akibat letusan gunung pemirsa. Yang sekarang menjadi pertanyaan, gunung manakah yang menjadi tanggung jawab hilangnya keraton Mojopahit pemirsa? Waduh. Ternyata jawabannya ada dalam kitab Majapahit sendiri, yaitu kitab Pararaton. Kitab Pararaton menjelaskan tahun 1296 Saka terjadi bencana Pagunung Anyar dan Sadia Kalaning Majapahit. Waduh. Dalam kitab Pararaton diterjemahkan oleh Dr. Brandes dari Belanda tahun 1896 bahwa pada tahun 1296 Saka atau sekitar 1374 Masehi telah terjadi sebuah bencana bernama Pagunung Anyar yang memundurkan Majapahit, kerajaan Nusantara terbesar yang saat itu ya sedang diambang kehancuran akibat perebutan kekuasaan. Nah, Pagunung Anyar ini oleh para ahli dikaitkan dengan erupsi gunung lumpur atau semburan Lusi, atau kita kenal mirip-mirip dengan semburan lumpur Lavindo pemirsa. Waduh. Berdasarkan bukunya Daijuni yang terbit tahun 1184 dengan judulnya Geografi Kesejarahan, lalu bersambung dengan bukunya Purwadi edisi 2001 yang berjudul Babat Tanah Jawi Menelusuri Jejak Konflik, lalu buku Slamet Mulyana ya tahun 2005 dengan judulnya Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara, lalu masih buku Slamet Mulyana dengan judulnya Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit. Keruntuhan dan hilangnya Majapahit salah satunya disebabkan bukan karena ulah manusia, ulah penjarahan, atau mungkin perataan dari kerajaan seperti kerajaan Demak yang menghancurkan Majapahit, tetapi Majapahit hilang karena bencana alam pemirsa. Waduh. Bencana alam yang dimaksud adalah Pagunung Anyar atau istilah lainnya semburan Lusi atau kita kenal dengan semburan lumpur pemirsa, erupsi lumpur yang mirip-mirip lumpur Lavindo pemirsa. Lapindo Brantas di Sidoarjo. Ada kemungkinan lumpur Lapindo ini ya pernah terjadi pada masa era Mojopahit dan melenyapkan kebesaran peradaban kerajaan Majapahit pemirsa. Waduh. Dilansir dari dongenggeologi.com bahwa di sekitaran Mojopahit terdapat banyak sekali gunung-gunung aktif. Di antaranya adalah Gunung Kelut, Gunung Penanggungan, Gunung Arjo Welirang, Gunung Anjas Moro,
dan gunung-gunung lainnya termasuk mungkin Gunung Bromo pemirsa. Waduh, atau Pegunungan Tengger, juga Gunung Semeru. Nah, sedangkan ibu kota Mojopahit itu lebih dekat ke Gunung Arjuna Welirang dan Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan adalah salah satu gunung yang dikeramatkan pada era Mojopahit, dan ada kemungkinan gunung ini juga yang menjadi satu-satunya gunung yang terjadi erupsi Lusi yang mengubur Mojopahit pemirsa. Gunung Penanggungan sebuah gunung setinggi 1659 meter di utara Gunung Arjuna Welirang. Gunung yang paling dekat ke lokasi semburan Lusi. Gunung ini terletak di sebelah selatan Sungai Porong dan masih ke selatan dari Gawir Watu Kosek, sebuah gawir ya atau lembah yang sesar hasil deformasi sesar Watu Kosek juga membelokkan Sungai Porong melalui titik-titik sembur lumpur panas termasuk Lusi di Lapino Brantas, juga melalui gunung-gunung lumpur di sekitar Surabaya dan Bangkalan Madura. Jadi akibat adanya deformasi ini ya, daerah-daerah tersebut saudara akan menemukan yang namanya semburan-semburan lumpur, termasuk di Bangkalan Madura juga ada semburan lumpur pemirsa. Namun yang paling parah adalah semburan lumpur di Lapino Brantas. Ternyata ya, ibu kota Mojopahit itu dibangun di sekitaran Gunung Penanggungan yang berada di deformasi. Di bawahnya adalah lumpur yang panas, alias mungkin dapur lumpur yang suatu waktu bisa keluar dan menenggelamkan pemirsa. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur, Gunung Penanggungan adalah sebuah gunung yang penting. Kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Jawa Timur selain berurat nadi di Sungai Brantas, kerajaan itu mengelilingi Gunung Penanggungan. Misalnya diantaranya ada Kerajaan Kahuripan, Jenggala, Daha, Majapahit, dan Tumapel atau kita kenal dengan Singosari. Dan di Gunung Penanggungan ini adalah merupakan daerah genangan Lusi atau genangan lumpur yang panas di dalamnya, yang suatu waktu bisa muncul keluar pemirsa. Ya, mirip dengan Lapino Brantas pemirsa. Waduh. Para pendiri kerajaan-kerajaan kuno pada masa era Hindu-Buddha tak sadar membangun ibu kota atau pusat kerajaannya di sekitaran Gunung Penanggungan yang di bawahnya adalah deformasi adanya lumpur yang sangat besar pemirsa, lumpur panas yang mirip-mirip dengan magma pemirsa, yang suatu waktu bisa keluar pemirsa. Waduh. Tercatat di sekitaran Gunung Penanggungan ya banyak berdiri kerajaan-kerajaan seperti Kahuripan, Jenggala, Daha, Majapahit, Singosari pemirsa. Pada masa Erlangga atau raja dari Kahuripan membangun kerajaan di sekitaran Gunung Penanggungan. Pada tahun 1016 setelah berhasil mengalahkan Raja Wurawari, Raja Erlangga membangun peradabannya di sekitaran Gunung Penanggungan. Begitu juga dengan kerajaan seperti kerajaan Mojopahit ya, Jenggala itu membangun wilayah ibu kotanya di sekitaran Gunung Penanggungan pemirsa. Ketika kerajaan Kahuripan runtuh, dilanjut dengan kerajaan Jenggala, lalu dilanjut dengan kerajaan Singosari, dan terakhir adalah Mojopahit yang menjadikan pusat ibu kotanya ada di sekitaran Gunung Penanggungan dan Sungai Brantas, yang padahal di bawahnya ada banyak sekali deformasi tentang bahaya lumpur pemirsa yang suatu waktu bisa menjadi bencana alam. Waduh. Ternyata alasannya hanya ada alasan mengapa kerajaan-kerajaan zaman dulu membangun ibu kotanya di sekitaran antara Brantas dan Gunung Penanggungan. Hal itu karena Gunung Penanggungan adalah salah satu gunung yang sangat strategis ketika terjadi perang atau menjadi pusat pertahanan. Di gunung ini ya bisa mengamati musuh dari jauh pemirsa ketika hendak menyerang ibu kota. Oleh karena itu banyak sekali kerajaan-kerajaan dari sebelum berdirinya Majapahit saja sudah membangun banyak kerajaan di sekitaran Gunung Penanggungan. Alhasil Gunung Penanggungan sendiri dikeramatkan pemirsa. Ya, dikeramatkan pada masa Majapahit. Dan di Gunung Penanggungan sendiri banyak sekali peninggalan-peninggalan, candi-candi dan juga
bangunan-bangunan kuno dan juga situs-situs kuno pemirsa ya. Salah satu situs yang terkenal adalah situs Jalatundo. Jalatundo ini adalah pancuran pada masa Raja Erlangga. Dituliskan pada bukunya Daijuni 1984, edisi 1984, menulis bahwa mulai mundurnya Majapahit pada akhir tahun 1300-an mungkin bukan hanya karena sepeninggalnya Pati Gajah Mada atau Prabu Hayam Wuruk ataupun perang saudara ya yang dikenal dengan perang Paredek. Dalam kitab Pararaton menurut Profesor Slamet Mulyono, kitab Pararaton menceritakan kronik Singasari sejak Ken Arok sampai habisnya kerajaan Majapahit. Pararaton adalah sumber yang penting Majapahit. Dalam kitab Pararaton ditulis bencana dalam kitab Pararaton yang dikenal dengan Banyu Pindah terjadi tahun 1256 Saka atau 1334 Masehi. Bencana dalam kitab Pararaton juga disebut Pagunung Anyar terjadi tahun 1296 Saka atau 1374 Masehi. Secara harfiah Banyu Pindah adalah air pindah, sedangkan Pagunung Anyar adalah gunung baru. Penelitian selanjutnya yang dikutip dari bukunya Nas ya, Nas ini adalah seorang peneliti dari Belanda tahun 1932 telah menemukan bukti-bukti bahwa telah terjadi berbagai deformasi tanah yang pangkalnya adalah bukit-bukit Tunggorono di sebelah selatan kota Jombang sekarang, kemudian menjalar ke timur laut ke Jombatan dan Segunung. Akhirnya gerakan deformasi tersebut mengenai lokasi Pelabuhan Canggu di sekitar Mojokerto. Oh iya, Pelabuhan Canggu ini adalah salah satu pelabuhan Mojopahit yang berada di pedalaman Sungai Brantas. Jadi dulu kapal-kapal dari luar, dari Tiongkok, dari India ya, itu masuk ke muara Sungai Brantas dan berlabuh di Desa Canggu dan menjadi pelabuhan internasional, tetapi di pedalaman Sungai Brantas pemirsa. Nah, ternyata deformasi tersebut mengenai Pelabuhan Canggu di sekitar Mojokerto sekarang. Lalu makin ke timur menuju Bangsal sekitar 25 km di sebelah barat lokasi semburan Lusi sekarang. Maksud Lusi sekarang adalah semburan Lusinya Lumpur Lapindo pemirsa. Waduh. Di dekat Bangsal ada sebuah desa yang namanya Gunung Anyar. Begitu juga di tempat pangkal bencana terjadi di selatan Jombang ada nama desa serupa yaitu Denanyar yang semula bernama Redianyar yang berarti Gunung Baru. Nama Gunung Anyar juga dipakai sebagai nama sebuah kawasan di dekat Surabaya yang sekarang menjadi terkenal dalam hubungan dengan kasus semburan Lusi Lapindo. Sebab ternyata Gunung Anyar adalah sebuah ya istilah zaman dahulu, nenek moyang kita zaman dulu, era-era kerajaan zaman dulu, yang menyebutkan dalam bahasa ilmiahnya adalah mud volcano, waduh, atau letusan lumpur pemirsa. Jadi akibat letusan lumpur ini hingga menenggelamkan banyak pemukiman, ibu kota kerajaan, istana keraton, bahkan menenggelamkan persawahan dan membentuk sebuah gunung yang baru pemirsa. Gunung yang baru atau dikenal dengan Gunung Anyar atau Pagunung Anyar. Jadi Pagunung Anyar adalah sebuah gunung yang terbentuk dari letusan erupsi lumpur yang menyebabkan bencana bagi Majapahit pemirsa. Ya ini mirip-mirip dengan lumpur Lapindo pemirsa. Lumpur Lapindo yang setiap waktu, setiap detik keluar lumpur ya bermeter-meter kubik, ya lama-lama kan menenggelamkan wilayah sekitar dan membentuk gunung yang baru atau istilahnya Pagunung Anyar pemirsa. Dari bencana Pagunung Anyar inilah ya yang ditulis dalam kitab Pararaton, kita bisa mengetahui ada kemungkinan hilangnya keraton dan juga kerajaan Majapahit secara
ya hilang mungkin secara semalam atau mungkin secara bertahap. Ini ulah dari bencana Panggunung Anyar atau erupsi lumpur. Erupsi lumpur yang menenggelamkan Majapahit, mirip-mirip erupsi lumpur Lapindo pemirsa. Ada kemungkinan letusan gunung lumpur ini ya menyembur mirip dengan lumpur Lapindo secara bertahap mulai tenggelam karena pada saat itu teknologi tak secanggih zaman sekarang ya, tak bisa menahan lumpur yang terus keluar, otomatis Majapahit pun mulai tenggelam pemirsa. Atau ada kemungkinan terjadinya lumpur yang sangat dahsyat dan cepat pemirsa, mirip-mirip letusan gunung berapi sehingga sangat dahsyatnya bisa menenggelamkan Majapahit dalam satu malam pemirsa. Waduh. Bukti-bukti bahwa Majapahit tenggelam ke dasar bumi berdasarkan kitab Pararaton Sirna Ilang Kertani Bumi ya, tenggelam ke dasar bumi. Banyak sekali artefak-artefak peninggalan Mojopahit yang tertimbun tanah pemirsa, entah itu pondasi bangunan, entah itu reruntuhan bangunan, artefak-artefak pusaka ya, dan juga peninggalan-peninggalan Majapahit ada di dalam tanah pemirsa. Ketika para arkeolog menggali situs-situs yang diperkirakan ibu kota Mojopahit, ternyata hilangnya Mojopahit ada di dalam tanah pemirsa, ditemukan di dalam tanah yang kemungkinan tanah ini dulunya adalah lumpur pemirsa yang mengeras. Waduh. Setiap hari para arkeolog mencari keberadaan dan juga peradaban besar Mojopahit yang hilang pemirsa, hilang benar-benar tertutup oleh tanah. Ternyata di dalam tanah di sekitaran situs-situs yang diperkirakan ibu kota Mojopahit itu terdapat artefak-artefak dan juga peninggalan Mojopahit serta bangunan peninggalan Mojopahit. Bahkan ya perhiasan milik Mojopahit pun ada di sana. Berarti artinya bahwa Mojopahit ini tidak dijarah pemirsa, tetapi hilang karena bencana alam pemirsa. Jadi ada kemungkinan bahwa kitab Pararaton ini ditulis ketika di akhir Majapahit yang sedang tertimbun oleh lumpur yang terus-menerus keluar secara bertahap ya dan menenggelamkan Mojopahit pemirsa. Yang kita kenal dengan istilahnya Sirna Ilang Kertaning Bumi, hilang ke dalam dasar bumi kerajaan Mojopahit. Waduh, jadi hilangnya ke dasar bumi ini bukan secara harfiah ya, secara kiasan, tetapi memang benar-benar nyata bahwa Majapahit ini tenggelam ke dasar bumi yang dikuburkan oleh bencana lumpur pemirsa.